ibu, jika kamu perhatikan peta konsep dari isi buku apresiasi sastra berikut. Buku apresiasi sastra tersebut terdapat 5 bab dan di masing-masing babnya itu ada lagi sub-sub babnya. Sehingga dengan pemetaan seperti itu, isi keseluruhan buku itu bisa tergambarkan dengan jelas. Begitupun dengan susunan dan perinciannya, sehingga pembaca yang ingin membaca buku apresiasi sastra sudah bisa mengetahui apa saja yang akan dibahas di dalam buku apresiasi sastra tersebut. Kalau kamu lihat di bab 1 itu ada 3 subbab. Yang pertama, pengertian kesusastraan. Yang kedua, manfaat karya sastra. Dan yang ketiga, jenis-jenis karya sastra. Begitu selanjutnya. Nah, kamu juga bisa membuat peta konsep terhadap isi suatu buku dengan bagan berikut. Nah, perbedaan antara contoh peta konsep yang pertama dengan yang kedua ini, kalau yang pertama itu mewakili semua buku apresiasi sastra, sedangkan contoh yang kedua ini itu hanya satu bab dari buku apresiasi sastra saja. Satu bab disajikan dalam satu bagan, sehingga sistematikanya bisa lebih terperinci. Hubungan antar bagiannya pun akan lebih mudah dipahami. Nah, anak ibu, berbeda lagi jika kita akan membuat peta konsep dari isi buku fiksi. Kalau bagan yang 2 sebelumnya itu adalah buku non-fiksi. Nah, kalau untuk buku fiksi seperti novel ataupun buku kumpulan cerpen atau antologi, dongeng, nah akan lebih mudah dipahami si pembaca apabila kalian menyajikannya dalam bentuk bagan alur. Nah, dengan begitu rangkaian cerita yang ada pada buku itu akan lebih jelas dan mudah terpahami. Silakan kamu perhatikan contoh peta konsep dari buku fiksi berikut. Berikut adalah contoh peta konsep dari sebuah buku fiksi yang kamu ambil dari alurnya. Kalau kamu lihat itu adalah alur dari mulai orientasi atau pengenalan cerita hingga penutup cerita atau ending. Pada setiap bagian alur tersebut akan lebih baik jika kamu isi dengan catatan-catatan ringkas. Misal di orientasi, siapa pengarangnya, kemudian tokoh yang diceritakan dalam cerita itu siapa saja, lalu cerita itu di mana dimulai, apakah latarnya, apakah latar tempat, waktu, suasana. Nah, kamu bisa memberikan sedikit penjelasan itu di setiap bagian alurnya. Begitu juga dengan penanggalan peristiwa, konfliknya, penyelesaiannya konflik bagaimana, sehingga setelah kamu membuat peta tadi secara tidak langsung kamu bisa mengetahui kelebihan serta kelemahan dari buku fiksi tersebut. 世界只会那样的苦恨别梦久